Ini kita lagi sedang membenahi juga nih. Banjarmasin gimana Pak COVID-nya? Kenapa? Kenapa? Oh, Banjarmasin COVID-nya gimana? Masih merah atau hijau? oh, eh, saya pikir udah agak menurun, merah merah muda kali. Oh, Iya. merah muda ya. Iya. Ya, syukur, syukur. Jakarta masih parah. Itu tergantung ini. Jadi fluktuasi kan sebetulnya bisa berubah ya kalau kurang hati-hati. Jadi memang harusnya, Iya. nah, saya lihat ke ini kita kemampuan tes swab test itu kan seharusnya kita kalah dengan Malaysia, dengan lain-lain negara Asia Tenggara, kita sangat kecil dibandingkan itu. Seharusnya kita paling cepat dan bisa memetakan, oh ini saya Iya, lihat. iya benar. Karena Karena Malaysia sekarang udah terkontrol ya. iya, Mereka di kita tiap hari masih 4 ribuan. ya. Jadi itu saya lihat ya nggak tahu lah ini bagaimana pemerintah, tapi kita sebagai rakyat kecil melihatnya begitu. Ini kata para ahli juga, bukan kata saya. Katanya Iya. para ahli, kita harusnya banyak melakukan tes sehingga kita bisa memetakan, oh ya, saya lupa berapa angkanya, tapi sangat kecil. Kita per 1.000 penduduk berapa itu tuh, berapa orang? Iya. Kalau bandingkan dengan Iya, iya. Thailand, apa lain-lainnya. Gitu. Presentasinya ya Pak ya. Ya, jadi ya moga-moga ini cepat Iya. kita. Karena Iya, mengganggu banget ya iya, aktivitas iya, sehari-hari. iya. Semoga cepat selesai. Anak-anak Jadi sekolah kita juga kan. Ya, bisa berlaku normal lagi. iya. Yang kasihan tuh anak-anak sekolah yang orang tuanya ya sebutlah di kelas bawah itu mereka nggak bisa ngajar, stres mereka. Iya, iya benar Pak. Iya, betul itu, Pak. Mana mereka bisa ngajar? Nggak ngerti mereka ya. Tuh. Benar Pak. Yang penting kita inilah masing-masing jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan itu. Iya. Karena sekali kena itu Mm-mm. bisa kemana-mana. Iya. Yang masalah ini kan ini orang tanpa gejala, OTG. Iya, OTG sekarang yang Iya. banyak. Jadi kan karena mereka nggak di swab, jadi mereka nggak tahu Iya, ya. benar-benar. Seharusnya kan. Pada kebanyakan cuma kadang rapid juga nggak bisa kepantau. Iya. Rapid itu juga sebetulnya tidak persis mengidentifikasi itu virus corona. Karena kan Iya, benar-benar. dia sistem imun tubuhnya mereaksi terhadap ada virus, tapi belum virus tentu ya. itu virus corona. Jadi enggak tepat. Iya, ya. Iya, iya benar-benar. Yang memang yang harus dilakukan itu swab test itu. Itu yang lebih akurat. Cuma kadang-kadang ini ya orang agak segan juga mau ini swab itu ya, tes itu. Iya. Tapi yang saya pikir itu juga melatih mental kita untuk tetap tenang, tidak stres, sehingga daya tahan tubuh kita nggak menurun. Iya, imun kita Karena ya. ada orang juga yang imun kita mendengar, terjaga. dia dengar apa, oh macam-macam, akhirnya dia apa ini stres, dia daya tahan tubuhnya menurun malah. Ini Oke, ini udah jam 3, teman-teman sekalian ya. Mungkin perlu saya sampaikan, moderator kita hari ini Bu Rana kebetulan tadi dadakan sakit, jadi nggak bisa hadir di pertemuan kita ini. Jadi sementara saya wakilin ya. Jadi seperti biasa kita ya, sebelum kita minta pembicara kita untuk menyampaikan materi, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan ya.
Jadi kita nanti sambil mendengarkan presentasi dari pembicara. Jadi tolong di mute ya. Jadi nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi kalau nanti ada pertanyaan atau dipersilakan bertanya, silakan di unmute ya. Jadi kalau udah selesai mute lagi ya. Kalau bagi yang misalnya kurang biasa dengan tanya jawab langsung, bisa tulis saja pertanyaan di chat ya, di chat room ya. Jadi misalnya nanti waktu Pak Imam lagi presentasi timbul pertanyaan, silakan bisa dituliskan pertanyaan di chat room juga ya. Nanti kita di sesi tanya jawab kita akan angkat dan kita akan sampaikan ke Pak Imam ya. Ya mungkin sepintas kayak gitu. Oke, karena ini udah jam 3 lebih dan saya rasa udah penuh semua yang kita hadir. Jadi waktu dan tempat saya silakan ke Pak Imam ya, untuk mempresentasikan materinya. Baik. Terima kasih Pak Niki. Teman-teman sekalian, sudah bisa mendengar dengan baik ya apa yang saya sampaikan ini. Halo? Baik. Selamat sore teman-teman sekalian. Di sore hari ini kita jangan lupa untuk mensyukuri nikmat Tuhan, nikmat Allah atas kesempatan kita untuk bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali lewat Zoom kita. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan dengan HR Wiki yang telah senantiasa dan bersinergi dengan saya. Perkenalkan, saya Nasar Pak Fahru Rozi ya. Mungkin akan coba bersharing dengan Bapak Ibu sekalian tentang kinerja dan produktivitas karyawan, di mana saya akan mencoba dari sisi pengetahuan, pengalaman kecil saya, bagaimana mengupgrade atau langkah cerdas mengupgrade daripada kinerja dan produktivitas karyawan di perusahaan. Ya. Bahwa di dalam kehidupan kita, dimanapun berada, semua organisasi dan semua instansi, kita harus benar-benar nyadarin bahwa begitu pentingnya kinerja dan produktivitas sumber daya manusia. Tidak hanya di dalam instansi pemerintah, instansi swasta, tetapi juga lingkup organisasi-organisasi massa, lingkup organisasi-organisasi politik misalnya, ataupun juga komunitas-komunitas yang berbasis massa. Semua itu bertumpu pada apa yang disebut dengan kinerja dan produktivitas sumber daya manusia. Namun demikian, di dalam kesempatan hari ini, saya ingin mencoba memaparkan yang lebih fokus pada faktor kesuksesan perusahaan dengan topik manajemen kinerja atau yang biasa disebut dengan performance management. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Pengalaman saya, banyak sekali perusahaan tetapi kurang fokus dalam memanajemenin kinerja karyawan di dalam perusahaan itu sendiri. Oleh karenanya saya mengingatkan sekali lagi, bagaimana kita membangun sebuah perusahaan dengan manajemen kinerja yang performan manajemennya bagus. Bagus dengan pengertian bagaimana tentu ada syarat-syarat dan kriteria serta indikator yang harus kita lakukan di dalam memanajemen kinerja itu sendiri. Kita berangkat dari pengertian beberapa ahli dulu.
agar kita satu visi, satu kinerja dan produktivitas nanti. Kinerja menurut beberapa pengertian ahli, saya menggarisbawahi ya ada beberapa hal yang harus kita betul-betul jadikan pandangan, jadikan pedoman. Misalnya saja ya di dalam halo ya, misalnya saja di dalam manajemen kinerja itu ada 3 hal yang harus menjadi prioritas. Yang pertama adalah bagaimana melihat ya definisi kerja itu sebagai hasil dari sebuah pekerjaan dengan ketentuan pekerjaan waktu tertentu. Ya, pekerjaannya dalam waktu tertentu. Ya, karena mengukur kinerja itu tentu harus berkaitan dengan waktunya gitu. Yang kedua, kita harus bisa melihat bahwa 3 prioritas daripada kinerja itu adalah proses mengevaluasinya. Jadi bagaimana proses mengevaluasi pelaksanaan kerja individu ya atau outputnya berupa fisik juga non fisik. Yang ketiga, bagaimana kerja secara kuantitas dan juga secara kualitas. Di mana seorang pegawai atau karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap harinya. Nah, indikator untuk mengukur karyawan, kinerja karyawan itu melalui kuantitas tadi, secara kuantitas, apakah secara kualitas, dengan melihat ketepatan waktu yang disediakan. Nah, pengertiannya harus kita pahami dulu bahwa kuantitas itu berkaitan dengan perhitungan yang melibatkan angka ya, sementara kalau kualitas itu berkaitan dengan yang sifatnya pemaparan ya, atau yang sifatnya dengan penjelasan dengan sifat yang non angka. Nah, untuk ketepatan waktu biasanya sebuah perusahaan tentu sesuai dengan undang-undang yang kita masih ikutin, undang-undang ketenagakerjaan, tentu waktu berdasarkan dengan jam dan prioritas. Kalau ada lembur ya lembur ya, itu akan menjadi ketentuan pokok kita. Memahami dengan membedakan 2 metode dulu ya, cara mengukurnya. Yang pertama dengan metode kuantitas ya, tentu ini menggunakan angka yang secara konkret. Tetapi biasanya yang menjadi pertanyaan, kalau seorang sales itu pasti kinerjanya ukurannya dengan hasil ya, hasil angka-angka ya. Bagaimana dengan seorang customer service ya? Nah, kalau customer service berarti yang kita menggunakan metode kualitatif ya, bukan kuantitatif. Pak Imam, sorry, ya. Bisa di slideshow nggak? Dia lebih tampilannya lebih full di bagian bawah, bagian kanan bawah itu ada slideshow-nya. Ya. Makasih Pak. Baik ya. Jadi saya kembali lagi. Kita harus pahami bahwa di dalam semua perusahaan ya, fungsi HRD ini sangat besar ya. Di mana saya ingin berbicara tentang fungsi HRD yang fokus pada hal yang sifatnya atau pada tema yang kita sebut dengan manajemen kinerja ya. Lalu kemudian kita satukan dulu pemahaman kita ya, pengertian kita, definisi kita sesuai dengan beberapa ahli yang kita jadikan patokan ya, kita jadikan sebagai patokan. Nah, tentu di dalam pemahaman kinerja, definisi kinerja, saya mengelompokkan pada 3 prioritas ya, yang paling penting di mana kinerja itu berkaitan dengan hasil dari pekerjaan ya, hasil dari pekerjaan ya. Lalu kemudian waktunya harus juga diikutkan di dalam melihat sebuah kinerja. Ya, yang kedua adalah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja
yang secara individu, ya, bukan secara kelompok. Kalau secara kelompok itu berbeda cara menilai dan definisinya. Yang ketiga adalah kerja secara kuantitas atau kualitas seseorang tersebut yang melaksanakan pekerjaan dan tugas tanggung jawabnya. Indikator untuk menilai dan mengukur kinerja karyawan, ya, kita menggunakan 3 tadi, ya, kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Nah, sekarang kita juga harus bisa memahami cara mengukur dan memahami membedakan metode yang kita lakukan, ya. Kalau di dalam sebuah penelitian biasanya kita menggunakan metode kuantitatif atau metode kualitatif. Nah, tetapi sebagai seorang HRD, seorang HR, seorang personalia, kita juga harus memahami betul yang harus diketahui dalam manajemen kinerja itu apa saja. Ya, pertama tentu kita harus paham tentang definisi daripada manajemen kinerja. Yang kedua, kita juga harus melihat bagaimana cara mengukurnya, ya, bagaimana pemberian umpan baliknya, bahkan bagaimana metode atau cara yang tepat di dalam mengukur kinerja itu. Pertama, kita harus paham kembali manajemen kinerja itu berkaitan dengan aspek mana, dari mana relevan di dalam organisasi itu akan menilai. Ya, tentu ini yang lebih pertama kita harus lihat dengan job desk-nya. Ya, jadi itulah yang akan kita turunkan untuk melihat manajemen kinerjanya. Yang kedua, mengukur aspek-aspek kinerja ini melalui mana tentu proses organisasi mendapatkan informasinya. Jadi jangan salah mendapatkan informasinya. Ya, misalnya kita mau mengetahui seberapa besar kinerja seorang driver. Tetapi yang kita tanya bukan di bagian driver. Ya, tentu sumber informasinya akan tidak benar. Ketiga, pemberian umpan balik itu juga harus disesuaikan. Namun demikian di dalam banyak perusahaan, inilah yang menjadi kenyataan menurut saya yang harus diperhatikan tentang umpan balik, karena ini akan menjadi feedback hasil daripada pekerjaan seseorang yang berkaitan dengan kinerja karyawan itu sendiri. Dalam pengelolaan manajemen kinerja, ya, praktek manajemen kinerja, yang pertama itu adalah memahami untuk apa sebenarnya perusahaan menggunakan manajemen kinerja. Kenapa tidak menggunakan manajemen yang lain di dalam melihat prestasi pekerjaan karyawan. Nah, dan manajemen kinerja itu sangat berkaitan dengan yang paling penting dulu adalah mengelola kinerja individu. Kalau mengelola individu ini sudah baik, tentu akan timnya juga akan menjadi lebih baik lagi. Berbeda kalau kita cara pandang pengelolaannya itu langsung secara komunitas, itu tidak harus memaksimalkan dari pengelolaan secara kinerja. Tetapi ketika kita memahamkan manajemen kinerja dari mengelola kinerja individu, akan lebih konkret seberapa besar kinerja karyawan di sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, dalam pengelolaan manajemen praktek bisnis dan praktek manajemen kinerja juga harus menentukan upah dan gaji. Saya lebih sering ini disebut dengan desain gaji atau desain upah. Karena di banyak perusahaan upah dan gaji secara struktur dan secara desain, secara urutan atau secara komponen itu berbeda-beda. Inilah yang juga sebenarnya akan berpengaruh terhadap manajemen kinerja seseorang atau manajemen kinerja individu. Yang berikutnya, dalam mengelola praktek manajemen kinerja, kita betul-betul menyusun kebutuhan pengembangan individu. Karena setiap individu, setiap orang itu sangat berbeda-beda. Tetapi biasanya ada yang hampir sama individu yang lain dengan individu yang lainnya. Inilah yang kadang-kadang seorang HR
harus betul-betul melihat potensi, ya, melihat kapasitas dan capability daripada seorang individu karyawan itu. Berikutnya, di dalam mengelola manajemen kinerja, kita juga harus merencanakan suksesi seseorang. Jadi kalau misalnya seorang karyawan yang bernama Imam, ini akan kemana arahnya? Ya, potensi harus kita selalu lihat, pengetahuan tentang pengembangan individunya seorang imam tadi, sehingga di dalam menentukan penentuan gaji tentu akan melihat daripada cara hasil daripada kinerja individu tadi. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui bagaimana di dalam praktek manajemen kita harus bisa membuat yang namanya priority atau prioritas pelatihan. Ya, jadi pelatihan ini juga harus dibuat secara bertahap, secara berjenjang, sesuai dengan juga jobnya, sesuai juga dengan kelas, sesuai dengan skill, sesuai dengan attitude yang kita pandang sama. Sehingga pada saat membuat pelatihan itu benar-benar sebuah pelatihan yang dibutuhkan. Jadi betul-betul pelatihan disusun atas dasar kebutuhan daripada masing-masing karyawan itu sendiri. Yang kedua, proses manajemen kinerja. Cara membuatnya, bagaimana ini proses manajemen kinerja ini? Langkah pertama, tentu kita harus bisa membuat hasil-hasil kinerja kepada divisi dan departemen perusahaan. Jadi kalau sebuah perusahaan itu mempunyai beberapa struktur organisasi, ya, secara struktur organisasi ada beberapa bagian, kita harus bisa mendefinisikan dulu, ya, mendefinisikan dulu kinerja-kinerja kepada masing-masing. Misalnya, kalau sebuah perusahaan itu bersifat jasa servis, ya, tentu akan membedakan antara kinerja warehousing gudang, kinerja teknisi, ya, kinerja pelayanan, juga kinerja kasir dan keuangan. Sehingga apa yang akan dibuat definisi itu akan sesuai dengan masing-masing departemennya. Yang kedua, mengembangkan langkah sasaran, perilaku, dan tindakan karyawan untuk meraih hasil. Jadi yang kita buat kinerja tadi tujuannya tentunya mengembangkan, ya, perilaku-perilaku karyawan itu sendiri yang akhirnya bisa tumbuh dan berkembang, ya, sehingga ada namanya tingkatan prestasi, ada yang namanya karir, ada yang namanya jenjang daripada jabatan. Yang ketiga, memberikan dukungan dan keberlangsungan pembahasan kinerja. Jadi tidak cukup kinerja itu kita desain, kita buatkan, tidak cukup sampai di situ, tetapi kita perlu melakukan pembahasan-pembahasan dengan beberapa divisi dan departemennya. Sehingga ketemulah yang disebut dengan performance kinerja. Nah, yang berikutnya, ya, langkah keempat, ya, langkah keempat kita harus betul-betul memahami, ya, memahami ya. Yang keempat itu berkaitan dengan evaluasi, ya, berkaitan dengan evaluasi. Nah, tentu yang saya sampaikan ini berkaitan dengan evaluasi daripada pembuatan proses kinerjanya, belum evaluasi yang berkaitan dengan hasil penilaian kinerja. Ini masih bahasan-bahasannya di dalam membuat kinerja. Yang kelima, mengidentifikasi perbaikan-perbaikan. Ketika tadi ada bahasan-bahasan, lalu ada masukan, ya, ada saran yang baik, ya, maka yang kelima adalah perbaikan daripada beberapa saran itu. Pahami dengan benar tujuan manajemen kinerja adalah bagian yang ketiga yang kita harus betul-betul juga fokus, ya. Fokus bahwa tujuan secara strateginya, ya,
manajemen kinerja ini menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Artinya, tentu visi misi perusahaan tidak boleh kita tinggal. Justru dengan adanya manajemen kinerja, secara strategi akan menghasilkan dan mendukung daripada visi misi perusahaan itu sendiri. Bagaimana dengan tujuan administrasi? Secara administratif, ya, organisasi perusahaan itu harus mempunyai contoh-contoh dasar daripada secara administrasi formal. Ya, misalnya orang mau promosi, ya tentu ada administrasi formalnya. Orang mau pemutusan hubungan kerja, tentu ada administrasi formalnya. Ya, yang berikutnya tujuan pengembangan. Di dalam tujuan pengembangan ini mengembangkan karyawan secara efektif, secara efisien, ya, sehingga ini bermanfaat bukan hanya buat seorang karyawan, tapi juga membuat efektif dan efisien buat timnya, yang lebih besar lagi akan efektif dan efisien buat sebuah organisasi perusahaan. Ini tadi yang pernah saya sampaikan juga di depan, di dalam memahami evaluasi kinerja, kita harus menanyakan pada sumber-sumber yang tepat, ya. Ya tentunya milih sumber-sumber itu, misalnya sebagai contoh aja, ya supervisor yang kita mintain informasi, ya. Supervisor harus juga mampu mengevaluasi. Jadi semua divisi harus pada fokus memberikan informasi dan meminta evaluasi sebagai bahan evaluasi kinerja. Berikutnya, bisa juga kita melakukan informasi tentang evaluasi kinerja itu melalui teman, ya. Tetapi ini sifatnya sangat non formal, ya. Lalu yang kedua, juga bisa melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri itu biasanya tekniknya nanti ada langkah cerdasnya, di materi ini. Bagaimana cara mengevaluasi diri? Termasuk juga yang berikutnya adalah mengevaluasi dari semua sumber. Dan yang terakhir tentunya ya tim apresial lah yang memberikan penilaian, memberikan kesimpulan bagaimana sumber-sumber evaluasi kinerja itu apakah sudah baik, benar, tepat, ya. Lalu juga yang paling terakhir meminimalisirkan atau memperkecil yang disebut dengan subjektivitas di dalam manajemen kinerja. Karena sebesar apapun manajemen kinerja itu harus dijauhkan, harus dibenarkan dengan unsur-unsur yang menurut saya harus secara objektif. Dan banyak kenyataan di lapangan di dalam perusahaan-perusahaan itu masih ragu-ragu menjalankan yang namanya manajemen kinerja. Padahal manajemen kinerja ini di hampir semua perusahaan sangat dibutuhkan. Tetapi juga kadang-kadang apakah dia mampu ya melaksanakan manajemen kinerja? Karyawannya bagaimana? Leadernya bagaimana? Ya, HR-nya bagaimana? Owner-nya bagaimana juga? Karena percuma kalau tidak semua mempunyai visi yang sama tentang evaluasi kinerja di masing-masing perusahaan. Nah, ini yang paling menurut saya harus kita betul-betul juga catat bagaimana kriteria pengukuran kinerja. Ya, ini ada yang disebut dengan validitas, ada yang disebut dengan reliabilitas, ya. Tetapi di dalam menilai kinerja atau membuat pengukuran kriteria pengukuran kinerja, ini luasannya sistem manajemen kinerja juga harus lebih konkret, ya, harus lebih konkret. Secara validitas, luasan pengukuran juga harus menilai pada aspek-aspek yang memang relevan. Intinya, apakah ini benar ini bisa dinilai? Bahkan ada pertanyaan, kalau seorang customer service, bagaimana dinilai? Kalau seorang security, bagaimana dinilai? Seorang administrasi bagaimana dinilai? Kalau seorang sales gampang menilainya. Kalau seorang
pabrik atau manufaktur bekerja sesuai dengan hasil pekerjaannya, ya itu gampang menilainya. Tetapi kadang-kadang memang agak perlu dijelaskan bahwa antara hasil produksi misalnya dengan produktivitas kan tentu berbeda. Hasil kerja dengan kinerja itu berbeda. Ini yang harus juga kita pahamkan. Nah, berikutnya juga yang berkaitan dengan tingkatan pengukuran kinerja, ya, dengan juga yang disebut dengan acceptability, luasan ukurannya, ya, mencakup individu-individu yang menggunakan daripada kinerja nanti. Yang terakhir adalah luasan di mana ukuran kinerja itu secara rinci, secara konkret, secara detail, ya, sesuai dengan bidang pekerjaannya. Nah, ada beberapa pendekatan yang bagus yang menurut pengalaman saya dan beberapa ahli juga sudah sepakat melakukan pendekatan dengan mengukur kinerja karyawan. Yang pertama, ya, pendekatan secara peringkat, ya, atau membandingkan kinerja individu dengan individu yang disebut dengan pendekatan atribut, ya, atau atribut approach. Itu memfokus pada individu yang memiliki atribut tertentu yang diyakini diisyaratkan itu akan menjadi keberhasilan, di dalam kinerjanya. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan perilaku. Ya, perilaku ini biasanya berkaitan dengan attitude, ya, sikap, ya. Dan keempat adalah berkaitan dengan pendekatan hasil kenyataan yang dihasilkan di dalam proses pekerjaannya. Yang kelima adalah pendekatan tentang kualitas. Ya, kualitas ini memang sangat diperlukan dan lebih penting dibandingkan yang lain. Bahkan di banyak perusahaan kadang-kadang kepinginnya pokoknya yang bagus, gitu. Pokoknya yang berkualitas. Padahal proses mencapai kualitas itu tentu harus dibarengi dengan yang namanya manajemen kinerja. Yang keenam, memilih sumber informasi, ya. Memilih sumber informasi, ya. Ya. Jadi caranya kalau tim ada yang namanya tim appraisal atau tim penilai, itu betul-betul paham bagaimana memilih sumber informasi yang betul cocok. Ya, tadi saya sampaikan, ya, di atas juga sudah ada dari teman, tetapi ini sumber yang paling utama dari yang saya simpulkan dan juga beberapa ahli. Yang pertama adalah seorang manajer itu harus betul-betul bisa kita jadikan sumber informasi. Tapi dengan syarat manajernya juga harus sifatnya objektif, ya, sifatnya objektif. Tentu punya data, ya, karena di dalam bisnis, di dalam kinerja yang dilihat itu bukan gosip, bukan isu, tapi yang dilihat adalah data. Misalnya kalau kita mau melihat data disiplin, ya kita tidak bisa melihat bahwa si A si B menurut kesimpulan seperti ini tanpa harus melihat data konkret secara absensi. Itu tidak boleh. Teman sejawat, bawahan, diri sendiri, ya. Dan yang terakhir adalah konsumen. Itulah sebabnya di dalam memilih sumber informasi ini sebenarnya adalah satu catatan buat kita, jangan sampai meminta informasi dari sumber yang salah. Dari sumber yang salah. Yang ketujuh, ya sekarang sudah zaman teknologi. Tentu teknologi juga sudah harus mulai digunakan. Sebagai contoh saja, yang paling kecil, ya, misalnya CCTV, ya sudah saya rasa sudah oke. Sekarang bagaimana memantau proses pekerjaan seorang administrasi, ya tidak hanya CCTV saja, tapi CCTV-nya dilihat oke, tapi ternyata adminnya pura-pura bekerja mengetik, tapi tidak ada hasil, ya. Nah, ini juga menjadi syarat mutlak bagaimana teknologi itu kita buat.
Tetapi yang paling penting, beberapa pihak berpendapat sistem pelayakan elektronik ini kurang diperlukan dalam melacak dan memantau karyawan ketika tidak ada alasan meyakinkan. Tetapi itu menurut saya tidak benar ya. Tapi ini menurut para ahli seperti itu, tergantung dari kemauan atau kebijakan perusahaan. Yang kedua, para manajer lebih baik, yang baik itu mengetahui apa yang sedang karyawan kerjakan, sudah pasti itu. Tapi bagaimana ketika seorang manajer tidak di tempat? Ya kalau berkaitan dengan hasil, saya rasa dengan teknologi sudah gampang ya. Contohnya misalnya si A, si B setiap jam kerja membuat laporan kesimpulan kerja. Semua dikirim ke manajer. Misalnya ya, divisi mengirim ke manajer, karyawan bawah mengirim ke leader di atasnya. Leader di atasnya melaporkan kepada manajernya. Itu yang terjadi di dalam arus teknologi sekarang. Berikutnya, teknologi bisa juga untuk menghindari potensi dampak negatif, ya, yang dimana pemantauan dapat pula digunakan sebagai cara karyawan yang lebih efektif untuk melatih karyawan yang kurang berpengalaman. Memang kenyataan sekarang ini teknologi tergantung di dalam bagaimana pelaksanaan digunakan akan lebih baik jika teknologi itu secara positif. Nah, ini beberapa fungsi penilaian kerja ya. Ya, yang pertama salah satu faktor kunci guna mengembangkan ya secara efektif adanya kebijakan atau program penilaian prestasi kerja ya. Memanfaatkan tentunya dengan baik atas SDM yang ada dalam organisasi. Sehingga di dalam manajemen kinerja ini berfungsi melihat si A, si B, dan si C apakah bagaimana kinerja yang dia peroleh yang kita nilai secara objektif. Berfungsi juga termasuk bermanfaat juga di dalam menyesuaikan kompetensinya ya, termasuk perbaikan kinerja ya, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, termasuk juga pengambilan keputusan apakah si A ini mau dipromosikan ataukah dipecat ataukah demosi ya, itu juga akan tentu berpengaruh di dalam fungsi penilaian hubungan kerja itu sendiri. Berikutnya, penilaian kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja. Jadi menurut saya, percuma kalau manajemen kinerja itu tidak punya upaya peningkatan kinerja. Malah nambah pekerjaan. Ada beberapa owner yang malah bilang, administrasi lagi. Kamu hanya bisa-bisa hanya mengerjakan administrasinya saja ini. Nah ini juga perlu edukasi yang baik kepada para leader agar manajemen kinerja dan penilaian kinerja itu berfungsi sebagai peningkatan kinerja, bukan hanya sebagai laporan mencari salahnya karyawan, tidak. Ya. Oleh karenanya itu, dalam memberikan penilaian, seseorang penilai atau pimpinan itu betul-betul harus berpedoman pada ketentuan. Misalnya yang pertama harus bersifat objektif. Memang objektif ini secara praktek, secara kemanusiaan kadang-kadang agak sulit dipisahkan, apalagi ada beberapa yang saya alami di sebuah perusahaan, kalau yang namanya manajer dengan driver begitu kental, bahkan di luar jam kerja pun driver masih disuruh mengabdi atau disuruh mengantar di luar jam pekerjaannya, tetapi berkaitan dengan keluarganya. Nah, ini juga harus konkret. Yang kedua, harus adil. Adil dalam arti memberikan ketentuan yang sama bagi semua. Yang ketiga, ya, secara konsekuen, ya dalam arti menerapkan standar penilaian yang telah ditetapkan dari pedoman yang telah ditetapkan juga. Ya, yang pedoman ini biasanya berkaitan dengan faktor-faktor yang dinilai, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang dinilai, berkaitan dengan bagaimana teknik serta model penilaian yang ditetapkan.
HR juga harus bisa membuat laporan proses kinerja. Ya. HR harus bisa membuat laporan tahapan proses laporan penilaian kinerja. Salah satu tujuannya adalah diharapkan upaya peningkatan kinerja itu sebagai upaya pencapaian kerja dengan tujuan-tujuan setiap pekerjaannya. Artinya harus konkret. Ya, kalau seorang driver tadinya seperti ini, harapan dengan manajemen kinerja akan seperti apa? Kalau seorang manajer dengan penilaian kinerja yang tadinya seperti ini, harapannya seperti apa? Sehingga itulah tadi yang disebut dengan perubahan terhadap peningkatan kinerja. Nah, apa sih pentingnya membuat perbaikan kinerja? Ya tentu pentingnya merancang tujuan dalam perbaikan kinerja itu juga berkaitan dengan mengarah pada hal yang baik. Ya, bahkan saya selalu bilang bercanda dengan teman-teman. Saya bilang seorang HRD, seorang HR, seorang personalia itu boleh saja disimpulkan dia yang masuk surga pertama. Kenapa? Karena dia selalu memberikan arah ke arah perbaikan-perbaikan. Ya. Namun demikian, ya tentu HR harus bersifat objektif itu tadi. Ya. Yang terakhir adalah umpan balik. Ini juga kadang-kadang yang menjadi masalah. Kinerja yang diharapkan. Gitu. Tetapi bagaimana umpan baliknya? Ya. Nah, umpan balik itu memang efektif bila kita lakukan dengan kebijakan perusahaan yang disetujui oleh perusahaan. Sebagai contoh misalnya ya, umpan balik harus diberikan secara teratur bukan sekali setahun. Ya, itu berbeda ketika umpan balik itu diberikan setahun. Tapi kalau umpan balik itu diberikan setiap bulan, dia akan perbaikan dan paling tidak standarnya dia harus tetapkan standarnya yang dia harus buat, dia harus bisa mengikutinya. Menciptakan konteks yang benar, ya. Kemudian juga umpan balik kita bisa menanyakan kepada karyawan mengenai peringkatnya sebelum pertemuan dari manajemen kinerja yang kita lakukan tadi. Ya. Nah, ini yang saya juga lihat apa yang dapat dilakukan oleh seorang manajer di dalam mendiagnosis atau melihat tadi ya. Di sini ada input ya, apakah karyawan mengetahui atau tidak yang dikerjakan. Oleh karenanya itu di dalam membuat manajemen kinerja itu harus dilakukan sosialisasi sehingga karyawan mengetahui apa yang harus dia kerjakan. Ya, ini yang paling penting. Jangan kita memberikan harapan atau memberikan target-target tapi kita tidak tahu tentang karakteristik karyawan kita. Umpan balik tadi yang telah diberikan tentu akan berkaitan dan masuk kembali kepada mereka, ya. Lalu yang sasaran dan standar, ya, itu juga harus bisa dibuat secara standar kinerja yang tepat. Ya. Nah, inilah sebenarnya menurut pengalaman saya dan beberapa pemahaman ahli 10 faktor penyebab masalah kinerja. Biasanya teamwork yang tidak memiliki daya juang. Ya. Jadi kalaupun ada yang satu semangat, yang satu kendor. Ya. Bagaimana di dalam tim itu bisa memperkuat semangat yang kuat. Semangat juang yang betul-betul tertata dan menjadi sebuah kekuatan tim. Yang kedua, ya, evaluasinya tidak konsisten, menggunakan kriteria dan standar yang berbeda. Nah, ini juga membuat kecewa. Bisa kemarin dibuat kayak gini, sekarang buat begini, berarti manajemen kinerjanya belum mempunyai kesepakatan di dalam pembahasan kinerja tadi.
Yang ketiga, hanya bernilai bagi karyawan yang terbaik dan terburuk. Nah, ini juga jangan. Sehingga nanti akan terkotak-kotak. Di dalam perusahaan itu terkotak-kotak kalau yang dinilai itu hanya yang terbaik dan yang terburuk. Ya. Makanya di dalam skor nilai itu tidak boleh. Di dalam skor nilai itu cuma yang sangat bagus dan yang sangat jelek. Tidak bisa. Harus ada yang sedang, ya, di dalam skor penilaian manajemen kinerja. Yang keempat, mendorong karyawan untuk mencapai tujuan jangka pendek. Jangka pendeknya apa nih? Ya. Kalau jangka pendeknya udah benar, ya kita berharap jangka panjangnya akan benar. Ya, kenapa? Karena jangka panjang yang dilalui adalah jangka pendeknya. Yang kelima, seorang manajer atau leader itu harus memiliki kekuasaan yang mutlak atas karyawannya. Jadi kita nggak boleh kalah dengan karyawan. Mungkin karyawan ini yang sukanya cari muka dan lain sebagainya, ya kita nggak boleh mengikuti selera-selera seperti itu. Yang keenam, ini tadi kadang-kadang terlalu subjektif. Ini yang harus kita hilangkan. Kita harus objektif. Objektif atas dasar apa? Atas dasar indikator kinerja yang sudah dibahas, yang sudah diputuskan oleh semua departemen dan oleh tim penilai. Yang ketujuh, prosedur sangat emosional secara mendalam. Nah, ini sangat luar biasa kalau ini diterapkan menjadi penyebab yang hebat. Ya. Nah, yang kedelapan, faktor internal. Faktor internal itu sebenarnya berkaitan dengan skill. Kalau ini berkaitan dengan skill, tentu ini akan berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang akan kita buat. Oleh karenanya itu, berkaitan dengan faktor internal kita susun tadi bagaimana membuat pelatihan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Kesembilan adalah faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu berupa kompensasi bisa saja. Artinya dia kerja begini, kinerjanya sudah dituntut, tapi umpan baliknya tidak. Nah, ini merupakan bagian daripada faktor eksternal. Yang terakhir adalah mental pribadi. Ya, kalau berkaitan dengan mental pribadi, ini memang sangat membawa di dalam karakteristiknya tadi. Ya, attitude seseorang itu membawa pada mental pribadi. Tetapi mental dan sikap itu bisa kita lakukan perubahan dengan cara secara kontinu, secara bertahap, secara terus-menerus kita lakukan pembinaan dan pelatihannya. Jadi di dalam materi ini langkah cerdas mengupgrade proses kinerja yang menurut saya secara efektif itu ada beberapa hal. Ya, yang pertama mengkomunikasikan tujuan organisasi ke seluruh organisasi, menegaskan ya peranan setiap karyawan terkait dengan pekerjaannya. Goal settingnya apa? Menerjemahkan di dalam departemen-departemen ya tujuan-tujuan apa yang harus dicapai. Kemudian juga memudahkan setiap manajer untuk melihat keterkaitan antara tujuan karyawan dengan tujuan departemen. Developmental goal setting juga harus dibuat, ya, meliputi jaminan bahwa setiap karyawan yang berpikir pada awal dari setiap periode kerja apa yang harus dia kerjakan. Misalnya seseorang yang baru masuk kerja, dia sudah berpikir apa yang harus dilakukan. Bukan begitu dia datang, duduk, tapi dia tidak berpikir. Nah, itu tidak. Maka kita harus membuat yang namanya developmental goal setting. Lalu yang berikutnya juga perlu adanya ongoing performance. Ya, menggunakan komputer sebagai base system untuk mengukur dan kemudian membuat pelaporan secara email ataupun secara media teknologi yang lain terhadap apa? Terhadap kemajuan masing-masing itu. Ya. Nah, inilah langkah cerdas di dalam mengupgrade kita yang ada beberapa hal tergantung di dalam bagaimana kebijakan perusahaan nanti memilihnya, ya. Dan yang paling penting bukan hanya masalah mengupgrade-nya, tetapi juga yang paling penting adalah bagaimana membuat penilaian
tentang indikator kinerja itu betul-betul diterima, betul-betul paham kepada apa yang dijadikan sebagai standar acuan manajemen kinerja. Kesimpulannya, ya ini, ya. Jadi kesimpulan dari manajemen kinerja adalah mendefinisikan kinerja, pengukuran dan pemberian umpan balik, ya. Lalu juga manajemen kinerja itu tentu punya strategi, punya tujuan administratif, punya juga tujuan di dalam pengembangannya. Penilaian kinerja juga harus dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja. Ini yang paling penting, bahwa manajemen kinerja bertujuan untuk meningkatkan daripada kinerja karyawan. Evaluasi kinerja merupakan proses dinamis, ya. Jadi biasanya pengalaman saya selamanya itu, ya, bisa saja itu dirubah, dilakukan perubahan dengan melihat menyesuaikan kondisi-kondisi yang berbeda. Ya sudah tentu seperti sekarang ini kondisi pandemi, tentu manajemen kinerja, indikator kerja sudah pasti berubah. Ya, yang terakhir, bagaimana seorang manajer SDM atau HR dalam pencarian perbaikan kinerja ini betul-betul menjamin terhadap pemahaman karyawan, ya, terhadap manajemen karyawan. Nah, itulah sedikit tentang cerita bagaimana manajemen kinerja dan bagaimana juga cara mengukurnya, ya, bagaimana juga cara melakukan penilaian terhadap evaluasi juga manajemen kinerja. Mungkin ini yang saya sampaikan tentang manajemen kinerja. Saya akan coba melanjutkan kembali, ya, dengan tatanan tema yang disebut dengan produktivitas kerja. Kenapa ini dua tema yang saya gabung, ya, karena kinerja dan produktivitas itu sangatlah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dibedakan. Ya. Baik, konsep dasarnya, ya, kita harus pahami, ya. Kemudian juga ada pemahaman definisi tentang pengertian produktivitas, ya, dan juga ada pemahaman tentang peningkatan produktivitas, ya, yang biasanya orang lupa. Produksi itu tidak sama dengan produktivitas, ya. Produksi itu tidak sama dengan produktivitas. Hasil kerja juga itu tidak sama dengan kinerja. Itu juga yang harus dipahamkan, ya, sehingga kita betul-betul tidak salah dalam memberikan satu pemahaman kepada karyawan kita. Produktivitas itu boleh saja disandingkan antara efektivitas dan efisiensi, ya. Tetapi prinsip manajemen dalam produktivitas efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam mengelola sumbernya, ya. Produktivitas adalah kombinasi sebenarnya, ya, bukan produksi. Ingat, ya, produktivitas bukan produksi, seperti itu. Nah, pengertiannya ini, ya. Jadi kalau produksi itu berkaitan dengan how much, berapa banyak. Itu si imam tuh memproduksi berapa banyak hari ini, ya. Sementara kalau produktivitas itu berkaitan dengan how. Ya. Nah, sekali lagi produktivitas itu berkaitan dengan bukan produksi. Ya. Produktivitas itu berkaitan bukan dengan produksi, gitu ya. Jadi kalau produksi itu berapa banyak hasilnya, seperti itu. Dan produksi juga bukan pengukuran, gitu ya. Maksud saya produktivitas juga bukan sebuah pengukuran di dalam produksi. Tapi ini saya ambil dari beberapa literatur, ya, tentang studi kasus yang betul-betul bisa kita jadikan contoh. Jadi kalau ini di sini ada yang namanya output yang dihasilkan. Ini baru yang disebut dengan produksinya, gitu kan. Nah, berapa produktivitasnya? Nah, ini ada hitungan-hitungannya.
kemudian produktivitas itu juga akan ada kesepakatan berapa besar produktivitas yang diharapkan. Sama juga bagaimana kinerja yang diharapkan. Seperti itu. Ini juga ada contoh deteksi kinerja dan produktivitas. Ya, misalnya seorang anti, seorang anti dia bekerja sebagai customer service. Ya, bagaimana kita melihat seorang anti, secara disiplin. Skornya setelah disimpulkan dan dinilai selama 25 hari kerja, dia mempunyai skor 80. Ya. Apa artinya 80? Berarti dia sangat baik. Ya, kenapa? Karena target yang baik atau yang sangat baik maksud saya itu adalah nilai atau skor 85. Berbeda dengan seorang sales yang namanya Anto. Targetnya dia 100 juta. Hasil salesnya dia 50. Maka skor setelah 25 hari itu mendapatkan pada kondisi 55 atau sedang. Demikian juga contoh Yanti dan contoh Yanto. Yanti dan Yanto. Ya, seperti itu. Nah, skor itu kategori saran saya sebaiknya seperti ini. Ada sangat baik, ada sedang, ada kurang, dan ada sangat kurang. Sehingga tidak seperti tadi, hanya mencari yang terbaik dan yang terjelek. Tidak. Ya. Kenapa? Karena yang sedang itu fungsi HR-nya tadi, karena mengelola kinerja, yang sedang harus dinaikkan kepada yang baik. Yang baik harus bertahan dan naik menjadi sangat baik. Demikian juga yang sangat kurang. Apakah dia di cut off, menjadi rekrutmen kembali, berarti harus menyesuaikan dengan NPP, dengan manpower planning-nya, gitu kan? Atau yang D yang kurang, atau mau dinaikkan, atau mau di cut off juga. Itulah fungsinya skor ini, ya. Seperti itu. Kemudian di dalam deteksi kinerja dan produktivitas, kita akan melihat yang pertama itu kita, kalau saya memilih dengan cara PDCA. Bagaimana rencana kinerja CS-nya? Ya, indikator yang kita nilai bagaimana? Itu adalah berkaitan dunia. Lalu kita cek dalam pelaksanaannya, oke atau tidak oke. Baru kalau sudah kita cek ternyata memang oke, indikatornya cocok dan rencananya benar, sudah berarti kita tinggal actionkan dan diuji coba serta sosialisasi. Ini mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang sempat saya sampaikan, ya. Dan di bawah juga nanti ada uraiannya, ya. Jadi kalau tadi itu si Anti mendapatkan nilai 80, itu pertanyaannya dari mana ini nilai 80 kan? Ini kan nilai sangat baik setelah 25 hari, setelah 1 bulan, seperti itu. Bila ukuran 1 bulan itu dinilai dari 25 hari kerja. Nah, ini juga ada contoh, ya. Contoh, kalau orang disiplin, kalau di sini Anti ditanya disiplinnya, disiplin itu indikatornya apa? Bukan berarti karena ketentuan masuk jam 8, dia masuk jam 8 lalu dikategorikan baik, enggak. Kalau saya tidak. Orang yang disiplin dengan ketentuan masuk jam kerja jam 8, maka yang sangat baik dia masuk paling tidak 15 menit sebelum jam kerja. Tetapi kalau karyawan tahu ketentuan masuk jam 8, lalu dia jam 8 masuk sesuai dengan absence clock-nya atau fingerprint-nya, maka saya tidak bisa katakan dia adalah sangat baik. Jadi ketentuannya seperti contoh seperti ini. Kalau kita disiplin, ya seperti itu. Demikian juga bagaimana orang yang lambat. Ya, lambatnya berapa juga harus kita nilai. Ya. Disiplin yang lain misalnya disiplin tentang seragam. Ya, seragamnya bagaimana? Ya. Kemudian disiplin secara administrasi. Administrasi tentunya ada yang namanya manajemen kearsipan yang sekarang sudah meningkat jadi manajemen kearsipan modern, ya, yang mungkin disepakatin sebagai job customer service.
Bagaimana dengan job sales? Tentu akan berbeda lagi. Terima kasih sore hari ini berkaitan dengan kinerja dan berkaitan dengan produktivitas kerja. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Halo. Ya, Pak. Saya kira saya ada melontarkan beberapa pertanyaan di chat. Halo. Ya, Pak. Jadi saya di mute. Tadi pertanyaan-pertanyaan itu kan ada di chatting. Saya kira bisa dijawab. Ada beberapa pertanyaan. Saya juga ada teman-teman lain juga menanyakannya. Oh, boleh. Ya, Ya. Pak, ya. Ya. Halo, Pak Imam. Ya, Oke, terima kasih Pak Imam. Pak Imam, slide show-nya bisa di stop? Boleh. Ya, saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang ada di ini ya, di chat room ya. Jadi oke, ini luar biasa ya pembicaraan dari Pak Imam ya, pemaparan tentang ada 9 pengolahan tentang kinerja dan dilengkapi dengan 5 pendekatan ya. Jadi dari pemaparan ini ada pertama pertanyaan dari Pak Rozi ya. Pak Iman, coba contoh bagaimana manajemen kebutuhan pengembangan individu dan bagaimana kaitan dengan pelatihan. Jadi Pak Rozi minta contoh bagaimana manajemen kebutuhan pengembangan individu dan bagaimana kaitan dengan pelatihan. Iya. Pak Rozi, ini pertanyaan pertama, bisakah memberikan contoh contoh lanjut tentang bagaimana melakukan pengukuran pendekatan perilaku? Yang pertama ya. Oh, yang pertama itu Pak. Contoh bagaimana manajemen kebutuhan pengembangan individu dan bagaimana kaitannya dengan pelatihan. Baik. Pertanyaannya sangat banyak dibutuhkan ini, Pak Farul Rosi. Terima kasih ini. Bagaimana diberikan contoh manajemen kebutuhan pengembangan individu dan bagaimana kaitannya dengan pelatihan. Keren. Jadi begini Pak. Kalau kita berbicara kebutuhan pengembangan individu, ya, dengan kaitannya membuat pelatihan, ini memang betul-betul harus sinkron. Ya, contoh sekarang begini, ketika kita melakukan tes atau rekrutmen, ya, kita harus bisa melihat kembali atau mereview kembali skill, keterampilan, atau soft skill dari hasil nilai rekrutmen dulu. Itu dulu. Itu dasarnya untuk kita melihat bagaimana kita akan mengembangkan kebutuhan individu. Karena kita cerita individu nih. Jadi tentunya potensi dasar yang dimiliki oleh seorang individu, ya, itu harus kita lihat. Baik itu potensi lemah maupun potensi positifnya. Ya. Berkaitan dengan kaitannya, pelatihan sangat harus sinkron. Sebab jika tidak, pelatihan itu tidak punya nilai manfaat. Sebagai contoh, Pak, saya pernah di beberapa perusahaan, ya, salah satunya adalah perusahaan manufaktur padat karya yang banyak sekali tenaga kerjanya. Setiap minggu ada pelatihan dan itu berbagai jenjang. Ya. Saya ambilkan contoh, misalnya, ya, kemampuan. Nah, seorang kasir ini tentu secara individu banyak sekali
sifat-sifatnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah pelatihan dengan memenuhi kebutuhan sifat-sifat individu tadi? Kalau jobnya seorang kasir, tentu yang paling pertama kita harus kembangkan bagaimana kecepatannya, ya, kecepatan pelayanan. Ya. Nah, berkaitan dengan membuat pelatihan kecepatan, ini biasanya kalau saya kaitkan dengan pengalaman saya, belajar insting, ya mohon maaf ini, belajar insting kecepatan itu bisa dengan mata, bisa dengan melatih nilai dan angka, itu kecepatan. Ya. Jadi individu yang akan dilatih sebagai seorang kasir, tentu kecepatannya harus diikutkan dengan karakteristik dasarnya dia. Sama juga, kalau seorang kasir, dia perlu skill tentang pengembangan pelayanan, ya, keramahan, ya, tentu juga harus kita latih bagaimana dia melakukan tutur bahasa, melakukan fashion dengan cara pelayanan yang kita harapkan. Oleh karenanya, kebutuhan pengembangan individu ini akan menjadi pokok untuk menurunkan sebuah pelatihan tadi. Karena seorang kasir individunya berbeda-beda. Beda-beda. Ada yang dia memang lulus di dalam tes calon kasir karena pinter hitungannya, ya, tapi pelayanannya kurang. Nah, ketika pelayanannya kurang, tentu kita harus lebih banyak membuat pelatihan tentang pelayanan yang baik. Mungkin kalau sekarang itu bukan hanya service saja, tetapi harus ditingkatkan dengan service excellent. Bukan hanya service excellent saja, tetapi juga harus ditingkatkan menjadi service excellent coaching. Ini contoh-contoh saja sebagai pemenuhan kebutuhan pengembangan individu. Demikian juga di perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, misalnya perusahaan manufaktur yang bergerak menghasilkan barang, ya, di pabrik, ya tentu individunya berbeda-beda. Seorang individu diterima di pabrik karena apa? Potensinya apa? Nah, inilah fungsi SDM yang disebut dengan memanajemen daripada manajemen karir dan individu. Mungkin itu sekedar contoh saja Pak Falurosi, ya. Pak Miki, saya lanjut. Okay. Ya. Yang kedua, itu ada teman-teman ya. Mungkin begini Pak, Roji gimana dengan jawabannya dari Pak Imam? Atau mau interaktif? Mungkin Pak Roji bisa amin ya. Iya. Ya, saya ingin bisa saya tangkap gambarannya. Tetapi ada permasalahannya begini. Kalau kita masuk pada suatu itu betul. Kalau dari awal kita tahu bagaimana. Tapi kalau itu sudah kita masuk ke suatu instansi atau perusahaan atau lembaga, itu kan kita harus melakukan, saya kira untuk mengetahui kebutuhan masing-masing itu apakah perlu kita riset lagi ini. Karena kita tidak tahu dari awal. Ya, tapi saya gambaran kasir tadi sebagai itu, oke, saya menangkapnya. Tapi kita ada problematika, misalnya kita kalau dari rekrutmen awal, oke, tapi kita tidak tahu, kita tiba-tiba masuk ke suatu lembaga yang, wah ini gimana? Kita tidak tahu. Nah ini, ya oke. Tapi kalau penjelasan itu tadi, pertanyaan tadi itu, oke, saya bisa menerima dan paham. Oke. Baik ya. Jadi Pak langsung ya Pak Miki ya. Jadi silakan. Kalau berkaitan dengan misalnya kita tiba-tiba masuk di sebuah jabatan HRD yang tadinya bukan HRD misalnya, atau sebaliknya di sebuah jabatan baru. Lalu kita tidak tahu nih historis masing-masing individunya. Langkah yang pertama, kalau kita mau ingin tahu kebutuhan individu di tim itu dengan bagaimana membuat pelatihan yang tepat, langkah yang pertama tentu kita harus bisa melihat laporan kinerja awal dulu. Ya, evaluasi apa? Ya, atau yang kedua tadi menanya kepada sumber informasi yang tepat. Misalnya kita tidak tahu nih divisi sales ini
si A, si B, si C, kita tidak tahu bagaimana ini potensi awalnya ketika rekrut, karena saya baru masuk di jajaran itu. Maka langkah yang pertama, menurut saya, menurut saran saya, Pak Abdul, kita harus melakukan dan melihat hasil laporan kinerja terakhir dulu. Hasil laporan kinerja terakhir dulu. Kita olah. Ketika kita sudah mendapatkan hasil kinerja terakhir sebagai bahan acuan pola kerja kita yang akan melakukan apa, maka kita juga harus menginterview, sedikit mencari informasi tentang apa-apa masalah dari hasil kinerjanya. Yang kita lihat dulu hasil kinerja dulu. Laporan dulu, evaluasi kinerja dulu. Nanti baru kita akan melihat kebutuhan pelatihan apa yang memang kita pandang cocok untuk divisi itu. Karena kalau kita langsung menanya kepada sisi yang lain boleh. Maksud saya gini, tadi yang saya bicara adalah sisi daripada hasil evaluasi kinerja akhir. Boleh juga kita melakukan langkah sampingnya atau di sisi lain melakukan interview, menanya kepada sumber yang tepat, kira-kira untuk meningkatkan kinerja ini apa yang dibutuhkan. Boleh saja seperti itu. Tapi biasanya kalau kita langsung lihat ke sana tanpa meng-cross-check dengan hasil evaluasi akhir, itu membias. Banyak yang membias. Karena itu berkaitan dengan persepsinya orang gitu. Kalau itu berkaitan persepsinya orang, itu akan membias. Tetapi kalau yang kita pakai patokan adalah hasil evaluasi kinerja terakhir, lalu kemudian kita cross-check dengan interview dari beberapa sumber yang tepat, menurut saya itu akan mengkombin yang baik. Jadi mungkin itu Pak Rosi. Tetapi juga mungkin juga susah kalau perusahaannya tidak ada laporan kinerja, ya susah juga. Tapi paling tidak pasti ada informasi-informasi. Saya juga mohon maaf, saya juga pernah pengalaman di suatu perusahaan, ya, saya ditempatkan di perusahaan yang baru, tapi sebelum saya menempati tempat baru, saya minta kepada owner, Pak, ada nggak evaluasi dulu, yang dulu, kinerjanya seperti apa? Apa yang Bapak harapkan ketika saya ada di sana? Itu sebagai contoh dasar kita untuk melakukan pelatihan yang akan sesuai dengan individu tadi. Kira-kira begitu, Pak Niki. Oke, makasih Pak Imam. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Pak Bayu Winata ya. Bagaimana pelaksanaan multi-source penilaian kinerja? Mungkin Pak Bayu mau interaktif, bisa unmute sendiri. Pak Bayu atau Pak Imam bisa jawab bagaimana pelaksanaan multi-source penilaian kinerja? Ya, kalau kita berbicara bagaimana pelaksanaan dalam penilaian kinerja, itu yang paling penting dan yang saya alami, yang pertama adalah kejujuran dan objektivitas pelaksanaannya dulu. Ya, jadi pelaksanaan itu bisa dilakukan dan baik dilaksanakan ketika semua tim penilai itu berorientasi pada standar penilaian kinerja yang diterapkan. Dan yang kedua tentunya di dalam perusahaan itu memang banyak macam yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan penilaian kinerja. Ya. Seperti itu kira-kira Pak Bayu. Silakan mungkin Pak Miki atau Pak Bayu ada responnya. Gimana Pak Bayu? Oke, kalau enggak ada mungkin kita lanjutkan ke Pak Roji. Ada pertanyaan Pak Roji, bisa interaktif aja Pak. Unmute langsung sama Pak Imam. Saya tadi di chatting ada, cuma saya agak mungkin. Oke, saya ulangi kalau gitu Pak. Bisakah memberikan contoh lanjutan tentang bagaimana melakukan pengukuran pendekatan perilaku?
Ya, Halo, Pak Rosi, ya. Bagaimana bisakah memberikan contoh lanjut ya, maaf ini, contoh lanjut untuk melakukan pengukuran pendekatan perilaku. Memang behavior approach ini bisa saja tepat, bisa saja tidak tepat. Tetapi bagaimana melakukan pengukuran? Sebenarnya yang pertama, kalau di dalam bekerja itu kita bisa melihat perilaku secara pekerjaan dulu. Kalau saya mengukurnya simpel, ya. Pendekatan perilaku kepada seorang karyawan itu menurut saya simpel. Yang pertama ada 3 ya kalau saya. Yang pertama perilaku sebelum bekerja. Tapi dia sudah di tempat kerja. Jadi misalnya tadi jam kerja jam 8, ya. Dia sudah berada di kantor jam 8. Ini contohnya. Ya, pendekatan bagaimana melakukan pengukuran pendekatan perilaku. Yang pertama, bagaimana karyawan sebelum bekerja. Yang kedua, perilaku ketika karyawan dalam proses pekerjaan. Ya. Dan yang terakhir, pendekatan yang kita lihat adalah bagaimana kita melihat perilaku karyawan sebelum meninggalkan pekerjaan. Dan itu nanti akan kelihatan, ternyata karyawan si A, si B, si C, perilaku ketika sebelum meninggalkan pekerjaan itu bermacam-macam. Ada yang mendekati 15 menit, wah dia udah siap-siap dan lain sebagainya. Ada yang sudah pun, dia memang orangnya nggak cepat pulang. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan pengukuran pendekatan perilaku. Nah, kemudian ketika hal itu terjadi, kita akan juga melihat bagaimana hasil. Kita akan ukur. Si A tadi ternyata ketika sebelum kerja dan sebelum meninggalkan pekerjaan dan dalam proses pekerjaan, kita coba bandingkan dengan orang yang mempunyai penilaian kinerja baik. Apakah perilakunya sama atau tidak? Ya, kalau misalnya sudah ada CCTV, perilaku itu nggak perlu dilihat setiap hari, nggak perlu. Tapi cukup dilihat dalam beberapa hari, lalu diakumulasi dalam 1 minggu. Hasilnya seperti apa? Itu mungkin pendekatan yang harus dilihat di dalam melakukan pengukuran pendekatan perilaku. Tentu ini sebagai langkah di dalam mengukur pendekatan dan hasil. Roji cukup? Cukup, ya. Nah. Ya, makasih. Oke, Baik, kita Pak. lanjutkan ya, Pak Imam. Jadi hari ini kita dapat 2 tamu dari tim tank kita ya, Hairiki, satunya Pak Hidayat Mufti dan satu lagi Pak Andran ya. Jadi kebetulan ini lanjutan pertanyaan dari Pak Hidayat. Ya, mungkin Pak Hidayat mau langsung interaktif aja Pak. Gimana Pak? Atau saya bacakan? Ya. 5 sumber informasi itu apakah sama seperti kriteria penilaian 360 derajat? Ya, tidak juga harus seperti itu, Pak. 5 sumber informasi itu kan sebagai bahan untuk mencari informasi. Lalu kemudian apakah sama seperti kriteria penilaian 360 derajat? Enggak lah, Pak. Enggak ya. Jawabannya itu aja. Pak Mufti Hidayat. Gimana Pak Hidayat? Ya, ada. Karena saya lihat dari pemaparan Bapak tadi di slide itu untuk 360 derajat itu unsur yang bisa diambil itu adalah seperti yang disampaikan. Tapi kalau memang bukan ke situ ya nggak apa-apa. Itu hanya ingin tahu aja apakah yang dimaksud itu sama atau tidak gitu. Ternyata bukan ya.
Cukup itu aja Pak. Ya, jadi saya tambahkan sedikit Pak. Ya. Saya tambahkan sedikit Pak Miki ya. Jadi 5 sumber informasi itu secara struktur, secara informatif bisa melalui 5 sumber. Tapi kadang-kadang ketika kita melakukan belum 5 sumber, itu sudah mendapatkan resume atau kesimpulan yang baik. Jadi bukan berarti 5 sumber informasi itu apakah sama dengan seperti kriteria menilai 360? Enggak. Arahnya seperti itu Pak ya. Lanjut Pak. Oke, kita lanjutkan pertanyaan di chat yang terakhir ya. Jadi dari Pak Rozi lagi. Jadi bagaimana umpan balik terkomputerisasi terhadap kemajuan? Bisa berikan contoh Pak? Ya, bisakah dijelaskan atau dicontohkan bagaimana umpan balik terkomputerisasi terhadap kemajuan? Wah, kalau yang saya alami dan kita harapkan semua harus Pak. Jadi ya harus bisa mendapat kemajuan. Ya sebagai contoh, saya punya tim di kantor. Saya tidak pernah ke kantor ketika tidak ada kepentingan yang sangat penting. Tetapi saya mendapatkan laporan pekerjaan setiap hari, walaupun dia administrasi. Dari mana? Dari komputer yang dia pakai. Jadi ketika dia masuk jam kerja, itu langsung dibuat aplikasi, dia masuk di komputer jam sekian. Ya, dinyalakan jam sekian, kemudian dia bekerja jam sekian, lalu kemudian istirahat, waktunya sama istirahat, waktunya pulang dia pulang juga, tetapi hasilnya dia juga akan membuat pelaporan hasil terhadap leadernya sampai kepada saya. Ini sebagai contoh. Jadi bisakah dijelaskan atau dicontohkan bagaimana umpan balik terkomputerisasi itu terhadap kemajuan? Bisa. Yang pertama tadi Pak, seorang administrasi pun bisa. Ya. Bahkan ya contoh saja ya, kalau data itu berupa angka, saya punya kafe kecil ya, secara komputer ya dia langsung tersaving data, dan secara komputer juga dia langsung ke digital HP saya, omsetnya hari ini sekian. Ini contoh Pak Farusi. Jadi teknologi memang sudah sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat secara konkret, secara data, secara terkomputerisasi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dan hasilnya kira-kira apa yang kita harapkan. Seperti itu kira-kira Pak Rozi. Jadi ada lanjutannya begini Pak. Jadi kalau itu kan dia bekerja di depan komputer. Tapi kalau orang tidak bekerja di depan komputer, kan tidak semua karyawan bekerja di depan komputer. Nah, kita bagaimana kita ngukur? Dia bekerja, kalau dia tadi kan kerja di depan komputer mungkin ini, tapi tidak semua orang itu di depan komputer. Masing-masing ada. Nah, itu bagaimana itu? Kita, oh ya, datanya kita masuk ke komputer. Lalu bagaimana kita mengukurnya? Ya. Dulu ketika saya mengalami seorang sales, ya, dia membuat laporan hasil kerja di lapangan itu setelah di kantor. Jadi dia ke outlet, dia ke supermarket, dia mall, dia mencatat, habis itu pulang, baru melaporkan di komputernya dia. Tapi saat ini yang namanya store check itu nggak perlu lagi lama Pak. Ya, bahkan untuk mendeteksi omset dan mendeteksi rencana order, dia cukup menggunakan satu alat dan ditempelkan di dalam barcode-nya. Itu langsung terhubung dengan komputerisasi. Ya, jadi sangat konkret sekali. Yang kedua, ini juga salah satu contoh seorang security.
yang dia tidak bekerja di depan komputer. Ya, ada namanya sekarang deteksi kontrol di masing-masing sudut. Jadi kalau saya kebetulan, alhamdulillah saya kebetulan di AMA, di Asosiasi Manajer Security juga. Jadi salah satu tugas pokoknya security itu adalah kontrol atau patroli. Ya. Nah, bagaimana dia bisa kita tahu bahwa dia itu mengontrol patroli di semua gudang. Ya, ternyata di titik-titik tertentu dengan media teknologi yang baik, kita sudah bisa melihat bahwa Pak Imam jam 11 dia sudah mengontrol di sini. Apa yang menjadi bukti kemajuan di komputer? Dia sudah ada langsung upgrade di laporan komputer bahkan di HP kita. Itu salah satu contoh bahwa memang umpan balik di dalam teknologi komputer dan kemajuan sangat luar biasa. Bahkan secara keamanan, mungkin ini Pak Dayat kalau tidak salah dari ketahanan ya, Pak Nari ya. Ya Pak ya. Nah, bahkan sekarang ada teknologi dari Australia Pak. Kalau kita mau mengamankan suatu ruangan, ya, misalnya kita tidak ada di situ, tetapi benda apapun yang masuk di ruangan itu, dia langsung terkonek dan langsung masuk di komputer kita, ada datanya, langsung juga terkonek di HP kita. Ini salah satu contoh teknologi komputerisasi sudah merajai. Jadi jelas bahwa umpan balik teknologi komputerisasi terhadap kemajuan sangat luar biasa. Ini sebagai contoh-contoh kecil aja, Pak Farusi. Tergantung setting programnya, Pak. Kebetulan saya punya tim IT juga yang bisa membuat aplikasi ya dari komputer atau dari digitalisasi HP sesuai dengan kebutuhan. Siap, Pak. Artinya itulah bukti bahwa kemajuan teknologi, kemajuan komputerisasi sangat-sangat mendukung dengan umpan balik untuk kemajuan yang kita harapkan. Terima kasih Pak Farusi. Pak Fatur, ya, makasih Pak Farur. Ya, terima kasih kembali. Ya. Oke. Masih ada lagi Pak Rozi? Iya. Kalau ada kita teman-teman sekalian, mumpung masih ada waktu, ada yang pertanyaan ingin disampaikan? Jadi begini, mungkin ada tambahan begini. Itu pada suatu lembaga yang sudah computerized dan mereka didukung oleh teknologi. Sekarang kita mau mengukur. Pertanyaan saya begini konkretnya. Apakah kita pada akhir kerja, karyawan itu memberikan semacam mungkin laporan kerja dia ngerjakan apa dari tadi pagi sampai jam berapa, semacam jurnal harian. Itu perlukah Pak Imam? Ya. Oh, iya. Ya, itu berkaitan job desk ya Pak ya. Itu berkaitan laporan kerja. Jadi kalau yang baik ya Pak ya, yang baik, yang tertata organisasi manajemen kinerjanya, itu setiap hari ada namanya rekap pekerjaan Pak. Ada namanya rekap pekerjaan. Sehingga kalaupun dia tidak bisa pegang komputer, misalnya ya, tapi hasil rekap pekerjaan itu bisa diserahkan kepada tenaga administrasi, ya Pak ya, yang kemudian nanti di-upgrade sebagai hasil daripada pekerjaan di komputer. Dan itu memang betul Pak, bisa saja terjadi seperti itu. Misalnya tenaga kerja kita, terutama manufaktur ya, kadang-kadang seperti itu. Dia tidak bisa teknologi, ya, tapi dia bisa membuat catatan-catatan kecil, lalu itu sebagai bentuk daripada laporan pekerjaan di setiap harinya. Kira-kira seperti itu Pak Fahrul Rosi. Gimana Pak Rozi? Ya, cukup. Ya. Terima kasih Pak Rozi. Oke. Teman-teman lain ada yang mau ditanyakan?
mungkin sambil tunggu pertanyaan dari rekan-rekan ya. Mungkin saya ada satu pertanyaan untuk Pak Imam. Jadi kita di PT sering dengar ya, itu antara efisiensi dan efektivitas. Itu sebenarnya lebih penting mana, Pak? Karena ini kan dua-duanya berkaitan dengan produktivitas. Ya. Jadi kalau lebih penting mana antara efisien dan efektif, efisiensi dengan efektivitas. Sebenarnya melihatnya harus melihat pada core bisnisnya. Harus melihat pada core bisnisnya. Contoh, kalau perusahaan itu yang bersifat penjualan, ya, maka yang diperlukan pasti adalah efektif. Karena efektif itu berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan angka. Bahkan ya, kalau berkaitan dengan penjualan itu juga harus kita bedakan. Kalau prinsipal dia memilih efisien. Contoh, kalau prinsipal dia mengutamakan pada availabilitas produk. Waktu saya di sebuah prinsipal, dulu pernah saya di prinsipal yang namanya permen karet urai clay, ya. Dulu juga ada prinsipal yang namanya permen sugus, ya. Itu berbeda dengan produk lain sekelasnya. Kalau dua-duanya ini prinsipal yang melakukan. Sehingga ketika prinsipal, karena ini pabrik, yang dia jaga adalah availabilitas pemerataan produk. Tapi kalau distributor, itu yang dijaga bukan hanya availabilitas, tetapi yang dijaga adalah efektifnya, angkanya. Saya nggak mau tahu sales kamu dapat berapa, yang penting omset naik. Jadi tentu harus dilihat dari core bisnisnya. Ya, makanya di dalam sebuah perusahaan yang berbeda lagi, misalnya jasa keuangan, itu juga harus dibedakan antara core plan bisnis, apakah dia sebagai front office, apakah dia sebagai back office. Kalau di sebuah perbankan, kalau berbicara dengan back office, maka yang diperlukan adalah efisien. Ketepatan uang dalam menghitung, ketepatan uang dalam memberikan, kecepatan dalam memberikan. Tetapi kalau front office, customer service, yang dia lihat adalah efektivitasnya, bukan efisiennya. Jadi memang harus dilihat daripada core bisnis masing-masing. Sama juga kalau asuransi, ya berbeda lagi. Jadi tergantung dari produk dan core bisnisnya. Bagaimana dengan perusahaan yang bersifat padat karya, padat modal, atau juga perusahaan yang bersifat dua, mendekatkan pada bahan baku atau mendekatkan pada pasar, juga beda juga. Kalau perusahaan yang mendekatkan pada bahan baku, itu sebagai contoh adalah semen. Dia mendekatkan pada bahan baku. Tentu cara mengukur mana yang efisien dan efektif di dalam melakukan tindakan-tindakan kinerja sangat berbeda-beda. Itu mungkin gambarannya Pak Niki yang saya pahami. Oke, makasih Pak. Oke, ada lanjutan, ada Bu Tiur Rida ya. Bisa Amit, kita interaktif aja. Kayaknya ada pertanyaan atau gimana itu? Ya Pak, mau tanya Pak. Ini silakan Bu. Ya, makasih Pak ya. Jadi ini saya mau tanya, orang kan suka kalau kasih nilai itu suka ada tendensinya ngasih nilainya baik-baik semua ya Pak? Iya, iya. Nah akhirnya boleh nggak kita pakai supaya selalu ada nilai A, B, C, D, E gitu kan Pak? Akhirnya kita pakai force rank, pakai distribusi normal gitu? Ya, sebenarnya ini juga tergantung dari kesepakatan tim penilai, ya, bagaimana cara melakukan manajemen kinerja. Sayang, hari ini saya belum memberikan tip, ya, belum memberikan materi tentang menyusun kinerja, belum.
Ya, Pak, ya. Ini kita masih berbicara tentang konsep manajemen kinerja. Nah, kalau berkaitan dengan nilai tadi, supaya tidak subjektif, sebenarnya sejak awal di dalam indikator penilaian sudah harus ditentukan, Bu. Lalu yang paling penting setelah indikator ditentukan adalah siapa penilainya. Nah, kadang-kadang di dalam perusahaan ada salah pemahaman atau belum memahami secara keseluruhnya bahwa manajemen kinerja yang objektif itu tidak hanya dilakukan oleh seorang leader. Tidak, Bu. Jadi harus juga dilakukan dari seorang teman karyawan. Dan bahkan dia sendiri sebagai evaluasinya, dia boleh menilai. Lalu kemudian dikombin dari hasil penilaian itu. Tapi kalau ini berkaitan dengan Pak Fahru Rosi tadi, kalau sudah perusahaannya itu memang sudah komputerisasi semua, sudah komputerisasi semua, sehingga setiap saat bisa melakukan penilaian. Ini yang menjadi syarat objektivitas hasil kinerja, hasil penilaian kinerja. Tidak hanya dilakukan oleh seorang leader saja di dalam penilaian kinerja. Jadi harus dilakukan cross check antar penilai pekerja. Seperti itu kira-kira, Ibu. Oke, Pak. Jadi sebenarnya ini kan masih konsepnya belum sampai untuk mengukur indikatornya supaya bisa ngelihat tadi rankingnya ya, Pak ya. Penilaian isinya ya. Saya paham, Pak. Jadi ini hanya baru cycle-nya aja yang kita bahas ya, Pak ya. Ada satu lagi pertanyaan saya yang lain, ini tentang konsepnya, Pak, tentang produktivitas. Bapak nyampaikan tuh efisien dibagi efektif, efektif dibagi efisien, maksudnya gimana ya, Pak ya? Oh, bukan. Jadi di materi itu ya, kalau di materi itu bukan berarti produktivitas itu pembagian, tapi sinergi, disamakan antara efektivitas dan efisien. Kalau mengukur produktivitas itu ada di kasus, Bu. Ada di studi kasus. Nah, itu rumusnya untuk melihat produktivitas. Ya. Jadi produktivitas itu ada rumusnya, bukan antara efektif atau efisien dan efektif, tidak. Jadi di situ untuk mengukur produktivitas itu ya caranya adalah output kali standar waktu yang diberikan. Baru dibagi jumlah tenaga kerja kali waktu kerja kali prosentasinya. Akan mendapatkan bagaimana produktivitas kerjanya. Begitu, Bu. Bukan berarti produktivitas itu sama dengan efektif dibagi efisien, tidak. Itu cuma perbandingan. Produktivitas itu dikombinasikan antara efisiensi dan efektivitas. Ada formula lain nggak ya, Pak ya? Kadang-kadang kan nggak pakai waktu ya. Orang hasil kayak sales gitu, kayak apa kan nggak pakai waktu ya, Pak? Enggak lah, Bu. Pasti pakai dong. Oh, pakai pasti waktu. Pakai. Kalau dia jualan. Ya, orang jualan maksudnya sales begitu, Bu? Iya. Ngukur produktivitinya gimana? Sales kan tetap ada waktu, Bu. Misalnya jam 8 mulai kerja. Kalau dulu zaman saya di Sampurna, ya zaman saya di grup Sampurna, ya, saya dulu di PT Atrinya, ya, itu saya sebagai leader, kalau jam 8 kerja, berarti sebelum jam 8 dia sudah siap. Karena yang diukur produktivitasnya adalah jam 8 sampai jam 5. Tetap ada, Bu. Ya, saya paham kalau salesnya dalam tipe SPG, tapi kalau salesnya yang B2B, Pak, itu kan current time-nya waktunya kan panjang ya, Pak ya. Jadi maksud saya, jadi kalau misalnya orang yang B2B untuk bisa closing aja butuh 6 bulan, misalnya gitu ya, Pak ya. Apakah ada rumus lain? Karena itu retail mungkin masih oke ya. Ya. Kalau secara ilmiah, yang kita pakai ini, Bu. Formulanya ya, Pak ya. Ya. Tergantung dari kebijakan waktunya yang ditentukan. Karena juga kan memang beda, Bu. Menjual permen karet dengan menjual perumahan beda lagi. Berbeda lagi itu. Kalau perumahan, apalagi kelasnya yang di atas miliar kan belum tentu 1 bulan closing gitu kan. Ya, ya Bu, tergantung dari
kebijakan waktu yang diberikan daripada sebuah organisasi perusahaan itu. Oke, Kira-kira Pak. seperti itu. Makasih ya, Baik, Pak. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Izin boleh menambahkan Pak Miki, Pak Imam? Silakan Pak. Pak, ya. Iya, terima kasih Pak Miki, Pak Imam, mohon izin. Ini tadi pertanyaan Bu Tiur ya. Iya Bu, sama Bu, saya juga jualan kapal selam Bu ya. Iya, nggak seperti gini. Jadi begini, dari pertanyaan Ibu begini. Itu kan kalau oke, Pak Imam masih lagi bicara konsepnya. Nah, yang Ibu tanyakan itu udah masuk ke teknikalnya ya istilahnya. Jadi pada saat nanti maksud Pak Imam tadi, Pak Imam itu sebenarnya udah menyampaikan di awal tuh. Jadi nanti pada saat masuk ke teknikalnya itu ada beberapa kriteria yang harus diujikan ya. Kalau sekarang itu bicara kompetensi ya, itu ada yang hard kompetensi, ada yang soft kompetensi. Yang soft kompetensi itu yang pemerintah mengeluarkan itu yang di Kepmen 149 itu. Nah, pertanyaan Ibu itu masuk yang ke hard kompetensi, di mana hard kompetensi itu adalah itu harus dibuat, disiapkan, dirundingkan, diputuskan locally di perusahaan Ibu gitu. Termasuk yang Ibu tanyakan tadi itu ada kriterianya apa, waktunya bagaimana, ada waktu apa enggak, itu disepakati. Kalau ada berapa lama, kalau enggak bagaimana cara menilainya. Nah, itu masuknya ada di situ, Bu. Jadi maaf Pak, saya hanya mau tanya ada formula lain nggak Pak? Itu saya paham ya Pak ya. Jadi saya mau lihat ada formula lain kah selain yang formula standar yang Bapak sampaikan. Iya. Pak. Ya, bicara kalau yang saya sampaikan tadi formula apa saya mau bilang? Maksudnya tidak ada pakem yang universal karena itu disesuaikan dengan keputusan internal lokal perusahaan. Tapi kalau Ibu mau tanya tata cara penilaian di akhir, artinya di akhir tuh sudah dapat hasil dari soft kompetensi, hard kompetensi, special assignment, kemudian termasuk juga sanksi yang pernah dilakukan pelanggaran atau sanksi yang dikonversi menjadi sebuah nilai, udah lengkap semuanya, itu ada Bu cara menilainya, cara formulanya ya. Penilaian kinerja itu kan setidaknya ada 4 unsur yang dinilai ya, soft kompetensi, hard kompetensi, special assignment, sama sanksi atau ya pelanggaran yang pernah dilakukan. Itu pelanggaran itu akan menjadi pengurang. Itu ada formulanya, memang ada Bu. Itu kalau pertanyaannya ke situ. Tapi kalau yang tadi saya jawab di di hard kompetensi, itu tidak ada pakem yang universal, itu kembali ke masing-masingnya saja. Begitu Bu, saya coba menjelaskan. Terima kasih. Pak. Oke, Bu Tio, mungkin saya tambah dikit juga ya. Jadi begini ya, kalau kita dia formula dari Pak Imam, itu kan ada efektivitas bagi efisiensi. Kalau dikaitkan dengan sales, jadi misalnya kita bisa buat formula ya, seperti kata Pak Hidayat juga, jadi kita lokali ya. Jadi kita akan tentukan, misalnya kita tentukan berapa unit ya, berapa unit atau berapa satuan produk itu yang dijual dengan standar efisiensi dalam hal di standar resource yang dipakai, apakah waktu, apakah biaya, atau ini sumber yang disertai untuk menjual itu. Jadi kita bisa pakai formula misalnya, contoh lah misalnya sekarang saya boleh tahu Ibu salesnya apa ya, bidang produk apa ya? Saya IT Pak. IT itu jadi sebenarnya misalnya kita sales bisa program ya.
program, itu targetnya gimana? Misalnya dia, sales dia harus dalam 1 bulan targetnya berapa? Itu sebagai target efektivitasnya. Terus di sumber yang dipakai, apakah dia misalnya waktu atau misalnya tool-tool yang harus dipakai itu sebagai biaya, itu akan dibagi. Jadi kita harus tentukan ada satuan yang bisa jadi dikuantitatifkan. Jadi contoh berapa program atau berapa paket yang bisa sales itu jual, dan sumber yang dipakai berapa, bisa di biaya atau di sumber yang terpakai, misalnya alokasi yang akan dipakai gitu, Pak. Jadi bisa kita diskusikan secara lokal efektivitasnya apa dari unitnya atau jumlahnya. Terus efisiensinya bisa dari sumber yang dipakai, ya, dari bisa cost, bisa contoh lah misalnya biaya misalnya bensin atau apa, itu akan dikalkulasi sebagai resource yang dipakai untuk menghasilkan satu produk, satu paket seperti tadi saya bilang itu. Mungkin bisa saya tambahkan itu. Ya Pak, jadi ada unsur efektivitasnya dari revenue yang dia create dan efisiensinya dari saving account expense-nya ya Pak ya. Bu Tiur, ya. Jadi dari situ nanti kita bisa tentukan presentasinya. Contoh setelah itu kita punya standar yang mungkin berdasarkan kriteria-kriteria atau ideal yang kita capai berapa tahun sebelumnya. Jadi misalnya dia bisa capai 80%, itu sudah termasuk produktivitasnya tinggi, atau 85, itu kita bisa tentukan Bu dari kriteria yang kita set. Iya Pak, itu biasanya di set sebagai target awalnya ya. Dia harus apa dibandingkan dengan previous year-nya. Ya. Thank you Pak. Bu Tiur, mungkin terus bisa Bu Tiur, ada satu pertanyaan lagi Pak. Bisa pakai ini apa pengawasan apa namanya, manajemen project Bu. Ya, manajemen project kan sudah ditentukan timely-nya kapan, sudah harus bisa memproduk sampai di mana tahapannya. Nah nanti dari situ tepat waktu atau tidak bisa dinilai efisien atau efektifnya barangkali ya. Itu hanya opsi saja. Ya kalau sebagai developer mungkin itu Pak. Sebagai programmer, kalau sebagai sales nggak mungkin. Makanya perlu ada project manager. Programmer pakai gituan, nilainya pakai itu. Makanya itu pakai within the time, within the budget, sama mungkin perlu project manager yang memimpin satu project itu. Oke. Thank you Pak. Oke, mungkin kita lanjutkan ke Pak Prince Anandi. Ada pertanyaan, bisa kita interaktif aja. Jadi unmute, kita langsung tanya ke Pak Imam. Halo. Ya. Pak Anandi. Anandi ya. Lucu. Pertanyaan begini Pak Imam, mungkin sebelum Pak Anandi buka, jadi B2B produktifnya target dalam semester kalender kerja. Tapi saya nggak tahu pertanyaannya gimana. Pak Anandi. Ya, silakan Pak Anandi. Oh, maksud beliau ini merespon dari pertanyaan Ibu yang tadi gitu ya. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau boleh saya simpulkan, kalau boleh saya simpulkan, pekerjaan di bidang apapun, kita memang harus membuat satu standar. Standar itu tentu harus relevan dengan pekerjaannya. Dan standar itu sebenarnya bisa diputuskan berdasarkan pengalaman kerjanya yang kemarin. Ya, memang kalau sebuah IT yang dipasarkan,
itu kan tidak bisa dihitung volume waktu tertentu. Tetapi saran saya juga harus disetting berdasarkan pengalaman produksinya. Sehingga kita bisa melihat seberapa besar produktivitas kerja seorang karyawan. Tetapi juga harus bisa membedakan. Kalau misalnya seorang sales itu menurut saya sangat gampang dibuat. Tapi yang susah kalau seorang programmer ikut juga mencoba memasarkan. Ini kadang-kadang berbeda. Tetapi yang paling penting, localing di dalam membuat satu keputusan kinerja itu harus betul-betul dilihat secara baik dari segi biaya maupun secara non materinya. Yang paling penting harus diingat bahwa menciptakan produktivitas itu juga jujur kadang berkaitan dengan branding sebuah produk. Namun demikian, sekali lagi kalau boleh saya simpulkan, apapun perusahaannya, jenis barang apapun juga standarisasi selayaknya dilakukan agar kita dapat mengukur kinerja maupun produktivitas di saat ini dan masa yang akan depan. Oleh karenanya itu, saya sarankan di dalam menentukan tadi standar-standar harus betul-betul dicari sumber informasi yang tepat untuk memutuskan satu standar kinerja atau satu standar nilai daripada produktivitas itu sendiri. Itu barangkali kesimpulan saya, Pak. Oke, jadi waktunya juga udah mau selesai. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Oke, Pak Juni. Bisa Amin, silakan interaktif. Ya. Tadi saya sudah sempat sampaikan, Pak ya, di dalam membuat penilaian kinerja agar menghasilkan minim subjektif, saya tidak menyampaikan objektif secara maksimal ya, tetapi minim subjektifnya dan agar dirasakan maksimal secara objektif, penilai pekerja itu bukan dilakukan oleh leadernya saja. Itu yang pertama. Ya. Jadi tolnya sudah benar, ya, dianggap semua instrumen di dalam penilaian sudah benar, tetapi yang paling penting penilainya harus juga melibatkan semua, ya. Dan ini berkaitan dengan pendapat orang, ya. Berbeda kalau sesuai dengan hasil yang dinilai, tapi kalau pendapat orang itu pasti akan berbeda. Tetapi pun demikian, kadang-kadang orang yang merasa tidak objektif dalam hasil itu, tentu kita juga tidak bisa mempercayai saja. Ya, kita harus bisa melihat lagi apakah proses penilaian itu sudah benar. Kalau tadi material tolnya dan lain sebagainya sudah oke, tolnya sudah oke, lalu yang terakhir adalah sekali lagi siapa penilainya. Berkaitan penilai ini sebenarnya bukan Pak Imam atau Pak Niki yang penilai, bukan itu. Tetapi harus ada unsur leadership, harus ada unsur teman kerja, rekan kerja, dan harus ada unsur introspeksi para pekerjanya sendiri. Sehingga betul-betul murni, nanti dikombin hasilnya. Itu pengalaman saya. Sebab kalau KPI itu dinilai hanya dari seorang leader, tidak. Pasti dia akan lebih banyak subjektifnya. Mungkin menurut saya, Pak. Jadi Pak Zamzuri, kesimpulannya adalah untuk membuat sebuah penilaian benar-benar dirasa objektif, maka yang menilai harus semua unsur, minimal tiga, leader, ya,
leader, teman sekantor, dan dirinya. Itu menurut pengalaman saya. Terima kasih, Pak Miki. Oke. Ya, saya rasa hari ini pertemuan kita sudah cukup. Kita akan foto setelah dari komentar. Silakan teman-teman bisa buka video sebentar. Dan jangan lupa nanti akhir sesi silakan isi feedback kita ya. Mungkin ada topik-topik apa yang akan dilanjutkan untuk sesi-sesi berikutnya. Nah, itu kita akan menjadi pertimbangan dari tim HR Wiki. Oke, sesi foto kita udah ambil ya, dan sesi hari ini kita akhiri sekarang ya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Miki. Baik. Ya, Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semua. Terima kasih.